Fungsionalnya kita hanya memeriksa kegiatan laporan, itu pun secara akuratnya data di lapangan di SKPD itu menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing. Itu akan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan audit oleh tim pemeriksa, baik BPK, Inspektorat, BPKP. Pindah ke Kebumen, di mana pemerintah daerah ini dapat dijadikan teladan dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas publik, maka pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengembangkan 5 media komunikasi. Pertama, Ratih TV, kedua, Radio In FM, ketiga, presenter, keempat, direct mail, surat dari Bupati, dan kelima, website kebumenkap.go.id. Di tingkat kabupaten, Bupati menggunakan radio show dan acara TV sebagai alat untuk berkomunikasi secara terbuka kepada masyarakat. Ya, kalau untuk yang di Ratih TV maupun yang di In FM, acaranya adalah Selamat Pagi Bupati, dan ini merupakan diskusi interaktif antara pemerintah kabupaten, dalam ini adalah Bupati yang didampingi oleh satuan kerja yang terkait untuk membuka keran informasi. Jadi mulai dari permintaan atau mungkin laporan, keluhan sampai hujatan sekalipun tanpa ada satu filter. Yang jelas ini memang dimulai dari 7 tahun yang lalu. Awal-awalnya memang hampir seluruh pejabat itu kalau ada acara Selamat Pagi Bupati itu kelihatannya sudah gerah seperti itu. Tapi memang lama-kelamaan ini merupakan bagi kami khususnya itu merupakan suatu kontrol yang memang harus mau tidak mau menjadikan kita mencoba untuk berbuat lebih baik. Salah satu kunci terbaik untuk mempraktekkannya adalah bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran dipublikasikan di media massa lokal, papan pengumuman resmi, serta internet. Transparansi dan akuntabilitas sekolah yang kami lakukan sejak tahun 2004 itu berefek kepada sekolah yang luar biasa. Pertama, kepercayaan masyarakat kepada sekolah itu meningkat sangat signifikan. Yang kedua, kebutuhan keuangan, kebutuhan material, pikiran, tenaga, juga masyarakat dengan sangat ikhlas membantu kepada sekolah karena kita mentransparankan apa saja yang disubsidi dari segala penjuru. Yang berikutnya, karena adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap sekolah, maka segala permintaan sekolah yang berhubungan dengan finansial tidak pernah dijadikan masalah, bahkan digembor-gemborkan di luar. Itu menunjukkan bahwa kami betul-betul eksis menggunakan uang yang diberikan oleh pemerintah maupun diberikan oleh masyarakat. DPRD dan masyarakat sipil juga berperan aktif. Di tataran DPRD secara formal dalam sebuah pembahasan, baik itu raperda, kemudian aspirasi dari masyarakat, kita tempuh melalui beberapa jalur berkaitan dengan raperda, berkaitan dengan permasalahan di masing-masing komisi yang tidak terselesaikan. Kita akan memanfaatkan public hearing yang melibatkan elemen masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Kebumen bukan sekedar prinsip, tapi sudah menjadi fakta. Yang unik di Kabupaten Kebumen, kalau sebelumnya proses Musrenbang Cam itu dianggap sebagai suatu ritual tahunan yang kurang memberikan hasil bagi masyarakat, di Kabupaten Kebumen ada jaminan bahwa Musrenbang Cam itu masyarakat punya kesempatan, punya peluang untuk mengusulkan program-program yang dibutuhkan dan dialokasikan anggarannya melalui kota kecamatan. Rekomendasi yang terpublikasikan lewat media itu selama ini kita justru mendapat apresiasi dari masyarakat. Karena kami yakin sekali bahwa rekomendasi yang kami buat ini kami memang gali dari masyarakat. Jadi sedikit banyak rekomendasi kami pasti mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk menyediakan dukungan hukum, sebuah peraturan daerah dibuat untuk mendukung transparansi. Sebagai payung hukumnya, ditetapkan Perda nomor 53 tahun 2004 tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Melandasi itikat transparansi adalah membangun kepercayaan yang hanya bisa diuji dengan waktu. Meskipun tidak mudah, transparansi dan akuntabilitas publik bisa terwujud.
bila ada niat baik, kemauan politik, dan komitmen bersama yang kuat. Di Kabupaten Aceh Utara, ada prakarsa menarik untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara terlibat aktif dalam pembuatan draft strategi pendidikan. Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan merupakan gerakan moral yang unik hanya ditemui di Aceh Utara. Atas arahan Kepala Dinas dan Bupati, kita mencoba membuat sebuah program yang intinya menggerakkan kembali kepedulian semua komponen termasuk masyarakat untuk mau kembali membantu dunia pendidikan. Masalah yang dihadapi pasca konflik di Aceh adalah kesulitan berbagai pihak untuk memastikan kehadiran guru dan murid di sekolah. Tingkat kepedulian masyarakat. Hari ini misalnya ada banyak laporan tentang misalnya ada guru yang tidak masuk kelas. Banyak laporan dan kita verifikasi dan kita lakukan tindak lanjut. Salah satu contohnya misalnya anak-anak itu sudah kurang lagi santun dengan gurunya, kemudian tidak lagi gemar dengan belajar, kemudian guru-guru kita banyak yang kurang bertanggung jawab dengan anak didiknya, dan masyarakat sekitar juga sudah kurang peduli dengan keberadaan anak-anak untuk belajar. Tentu di awal-awal memang banyak kendala, ya karena untuk merubah perilaku ini sulit. Kalau memang ini tujuan kita bersama, tidak ada alasan bagi kita semua tidak bersama. Daerah juga mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan sektoral untuk membangun reintegrasi pasca konflik. Perbedaan perasaan sebelum dan sesudah adanya deklarasi masyarakat itu sangat terlihat. Teman-teman kita belajarnya lebih antusias, lebih ceria, lebih semangat karena banyak dukungan dari masyarakat. Kunci efisiensi penggunaan sumber daya di Aceh Utara adalah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tentunya sebelum kita menyusun satu perencanaan, kita melibatkan semua komponen. Yang pertama dari aspirasi masyarakat. Dengan komponen masyarakat memperhatikan itu, memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Utara. Lain lagi, praktek yang baik dari Sleman. Asesmen KPDA menunjukkan bahwa skor Kabupaten Sleman tinggi dalam bidang sistem manajemen informasi pendidikan. Bagian dari sistem manajemen informasi adalah bahwa daerah mendorong setiap sekolah untuk memiliki minimal 1 buah komputer yang berfungsi. Ya, ini dulu pada sebelum kami punya komputer, ini saya tulis dengan manual, kami tulis dengan tangan. Setelah kami punya komputer dan ada tenaga yang mengelolanya, kami siap dikomputerkan, kemudian dilaporkan ke dinas, sudah seperti lembar ini, sudah jadi. Salah satu figur unggulan yang dipraktekkan di Sleman adalah pengintegrasian dan penggunaan paket aplikasi sekolah atau PAS, Jaringan Pendidikan Nasional atau Jardiknas, dan Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan atau PADATI dengan manajemen infrastruktur yang tepat dari sebuah sistem pendidikan di tingkat daerah. Data dari MS ini sangat-sangat kami rasakan penting karena di sana ada data individu guru-guru. Kami bisa gunakan untuk mutasi guru, kita bisa menghitung jumlah guru, kekurangan guru, bisa mengetahui potensi lembaga tersebut, apakah guru-gurunya layak atau tidak, karena di sana ada kompetensi gurunya. Sehingga dunia pendidikan ini tanpa ada data ini, kami akan sulit untuk mencari atau menerima informasi tanpa ada data ini. Jadi itu sangat-sangat kami gunakan, tidak mungkin tidak. Data sangatlah penting bagi daerah yang sedang mengembangkan sebuah sistem bagi sekolah yang belum mempunyai komputer. Kita sudah terbiasa dengan model jemput bola.